mimma yazunnun. Nah, ini doa kalau dipuji, guys. Nah, kalau teman-teman dipuji itu, teman-teman baca ini. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Oke. Ustazah, sholat istikharah apa boleh dimulai malam minggu? Boleh, mulailah malam ini ya. Agak sekali sehari sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya kan. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri, mohon petunjuk sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita keluasan dalam keraguan kita. Oke. Oke, Ustazah, jika lupa tahiyat awal gimana? Kalau teman-teman lupa, tinggal teman-teman sujud sahwi aja ya. Cuman kalau teman-teman lupa melakukannya, ragu setelah ibadah, nggak usah diulang ya. Kadang-kadang kan ada hati yang was-was ya. Habis dari kamar mandi, tadi aku udah basuh muka nggak ya? Habis dari kamar mandi, tadi aku udah basuh tangan nggak wudunya ya? Itu jangan diulang. Atau habis sholat, tadi aku tahiyat awal nggak ya? Teman-teman bingung, maka teman-teman tidak usah diulang. Karena apa? Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir, bahwa keraguan-raguan setelah melakukan suatu ibadah abaikan. Keraguan-raguan ketika melakukan suatu ibadah abaikan ya. COD haram nggak Azza? COD tidak haram, boleh dengan syarat jelas tokonya, jelas barangnya, jelas teman-teman membelinya, dan kemudian boleh mengembalikan barang. Jadi COD itu nggak ada masalah ya. Teman-teman kita yang beli di keranjangnya aku semuanya rata-rata COD ya. Ustazah, aku sholat awabin 4 rakaat plus sholat taubat 2 rakaat boleh tidak? Boleh. Oh Ustazah, sholat duha sampai jam berapa batasnya? Sampai 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. 1 jam menjelang azan zuhur. Kurang jelas suaranya, coba aku pakai mikrofon ya biar teman-teman lebih enjoy ya. Karena faktor usia nampaknya banyak yang nggak dengar suara aku. Aku coba pakai ya. Oke, kalau kayak gini gimana guys? Aman kalau kayak gini guys? Oke, aman ya. Oke. Ustazah, siap. Handi, kalau tahajud batasnya kapan? Kalau tahajud itu batasnya adalah azan subuh ya. Jadi kalau tahajud itu batasnya azan subuh. Aman ya? Mantap ya. Oke, baik. Semoga aman mikrofonnya. Jadi begini guys. Batas tahajud itu adalah azan subuh. Selagi orang masih belum azan, teman-teman masih bisa melakukan sholat tahajud ya kan. Malu pulu awak ya, saya bercanda saja ya. Mantap ya, lebih mantap. Oke. Ustazah, saya 58 tahun, saya dengar jelas. Waduh, iya siap ya. Saya bercanda saja. Ustazah, halalkah kerja di bank? Hindari, karena itu adalah bagian dari wasilah riba ya. Ustazah, waktu zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Jamaknya yang mana duluan? Dulu kan adalah waktu asar. Sholat yang waktunya dulu ya. Oke, pada baper ya, siap. Oke, sholat yang waktunya dulu. Ustazah, gimana doanya untuk dapat kerjaan? Teman-teman kalau mau dapat kerjaan, caranya adalah berikan lamaran yang banyak. Jadi lebih banyak lamaran yang kita sebar, lebih besar peluang kita mendapatkan. Sama teman-teman lanjut sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, lakukan sholat 2 rakaat kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri. Teman-teman banyak berdoa kepada Allah atas hajat yang teman-teman ingin lakukan, ya kan? Ustazah, iya malam minggu ya. Ustazah, kalau sholat subuh udah biasa baca kunut, terus kalau kodo tidak baca kunut nggak ada masalah. Ustazah, kodo hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat ya jumlahnya. Oke, Ustazah, kalau hutang kur bayar angsurannya di awal bulanan biar nggak kena denda, dibolehkan nggak Zah? Kalau seandainya di dalam hutang itu ada bunganya, tetap tidak boleh teman-teman. Ada nggak akad bunganya di dalam? Kalau tetap ada, itu nggak boleh. Ustazah, kalau sholat taubat apakah harus mandi taubat dulu? Tidak harus ya. Ustazah, aku kalau tahajud pas zikir ngantuk-ngantuk Zah, nggak apa-apa. Ya pas zikir teman-teman ngantuk nggak ada masalah kok, ya nggak berdosa.
Ya Ustazah, kalau aku tahajud pas akhir-akhir ngantuk, coba wudhunya dibenarkan sehingga tahajudnya nggak ngantuk ya, dibasuhnya bener-beneran ya, bila perlu mandilah sebelum azan subuh ya. Ustazah, saya bekerja di warung sayur, tapi punya warung berziarah ke tempat keramat. Tapi punya yang saya bekerja di warung sayur, tapi orang punya sayur bekerja di tempat pergi ke tempat keramat. Itu urusan dia dengan Allah. Kalau mau kita ingatkan saja, selanjutnya urusan dia dengan Allah. Ya, Ustazah, sholat awabin boleh nggak bu? Cuman baca kulhu 3 kali boleh. Jadi aku jelaskan ya sholat awabin sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi sholat awabin itu adalah sholat yang dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Caranya adalah sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Lalu kemudian setiap rokaatnya, ingat setiap rokaatnya lagi, setiap rokaatnya. Jadi nanti jangan ragu lagi rakaat kedua apa za, rakaat ketiga apa za, jangan ragu. Setiap rokaatnya setelah Al-Fatihah, teman-teman baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke? Oke. Ustazah, kalau suaminya sholatnya bolong-bolong, mau nggak boleh nggak istri menasehati? Wajib menasehati, bukan boleh. Tapi menasehatinya khatibun nas biqadri ukulihim. Nasehati dengan bahasa yang santun. Jangan pakai hadis pula ya, teman-teman ya. Oke ya. Jadi dengan sholat lah bang, sholat lah bang, sholat lah bang. Kayak gitu ya. Nah ini sholat awabin ya, dibaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Sholat istikharah zah, oke gini aja deh. Teman-teman boleh dengerin aku. Aku mau jelaskan tentang 5 jenis sholat yang teman-teman lakukan bisa kapanpun. Saya ulang ya, 5 jenis sholat yang teman-teman bisa lakukan kapanpun, kecuali di 3 waktu haram sholat. Habis subuh haram sholat, habis asar haram sholat, dan saat matahari tepat di atas kepala lebih kurang jam 12 tepat. Saya ulang ya, aku akan jelaskan, aku cuekin sebentar komentarnya, menjelaskan tentang sholat yang bisa teman-teman lakukan kapanpun, kecuali di 3 waktu haram sholat, kecuali habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat saat matahari tepat di atas kepala. Apa aja sholatnya yang bisa dilakukan kapanpun itu? Supaya teman-teman nanti nggak nanya lagi, Ustazah sholat hajat kapan, sholat taubat kapan nih, biar lebih paham aku kasih hadiah deh malam ini. Sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Kapanpun teman-teman mau gitu ya. Yang pertama adalah sholat sunat taubat. Itu boleh siang dan malam. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Nanti salam kanan, salam kiri, teman-teman mohon ampun sama Allah. Perbanyak istighfar ya, perbanyak istighfar gitu ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, mohon ampun kepada Allah. Sholatnya kayak sholat subuh aja ya. Kayak sholat subuh aja. Nah, tujuannya adalah untuk mengampunkan dosa kita. Nah, yang kedua adalah sholat sunat hajat. Itu bisa kapanpun 24 jam. Kecuali di 3 waktu haram sholat tadi. Ya, kapanpun 24 jam. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Apa beda sholat taubat dengan hajat? Kalau sholat taubat tujuannya mengampunkan dosa. Kalau sholat sunat hajat itu tujuannya menjawab hajat dan keinginan kita. Nanti setelah sholat sunat hajat, teman-teman usahakan untuk banyak berdoa kepada Allah. Karena orang-orang yang berdoa saat sholat hajat, insya Allah hajatnya diterima. Suami sakit gak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat. Anak sakit gak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat. Mau ujian PNS, bawa sholat hajat. Yang ketiga, sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam, itu adalah sholat wudhu. Teman-teman kapanpun boleh. Jam 3 siang teman-teman bingung mau ngapain, teman-teman ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. 2 rakaat sama aja kayak sholat subuh. Niatnya doang yang beda. Oke, tujuannya adalah biar cepat masuk surganya. Oke. Yang keempat adalah sholat istikharah. Sholat istikharah itu bisa dia siang dan malam.
Ya, nanti doanya pakai bahasa Indonesia saja. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak mohon petunjuk sama Allah. Apa yang teman-teman ragukan tuh ngomongnya setelah sholat. Curhat sama Allah atas keraguan teman-teman semua. Oke, taubat, hajat, wudhu, istikharah. Iya kan? Taubat, hajat, wudhu, istikharah. Iya kan? Kemudian terakhir yang kelima, yang bisa teman-teman lakukan itu adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi syaratnya harus di masjid dan di musola. Jadi guys, semua sholat kalau 2 rakaat caranya sama, kayak sholat subuh. Kalau dia 2 rakaat, semua sholat itu caranya sama. Mau sholat duha 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, dia kayak sholat subuh aja. Nah tadi coba dicatat sholat yang bisa kita lakukan 24 jam adalah taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Sebenarnya ada satu lagi yaitu sholat tasbih, tapi caranya beda. Nah ini cuma niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sholat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku tahiyatul masjid sunnah atasku karena Allah. Udah kayak sholat subuh aja. Boleh nggak dilakukan sekaligus? Ya habis taubat hajat terserah mau terbalik-balik pun nggak apa-apa. Nah ini fungsinya beda ini. Kalau sholat taubat mengampunkan dosa. Sholat hajat menjawab keinginan kita. Iya kan? Hajatnya apa? Istikharah menjawab keraguan kita. Nah jadi teman-teman nanti berdoanya setelah habis sholatnya. Sholat aja dulu kayak biasa. Nanti kalau sholat taubat berarti setelah sholat banyak minta ampun pakai bahasa Indonesia. Kalau sholat hajat berarti nanti sholat kayak biasa, habis sholat banyak minta kepada Allah. Karena hajat itu untuk sholat kita minta kepada Allah. Apa hajat kita lakukan sholat sunat hajat. Nah itu tadi adalah bab. Bab sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Siang dan malam. Ya kecuali di 3 waktu haram. Habis subuh, habis asar dan jam 12 tepat. Saya lebih detail lagi. Teman-teman fokus. Sholat yang tadi saya sebutkan itu teman-teman bisa lakukan kapanpun, tidak wajib baca iftitah, boleh dibaca boleh tidak, ya. Jadi banyak yang nanya, Ustazah, sholat itu haruskah ini ya, haruskah yang namanya sholat sunat hajat itu haruskah dikerjakan itu di waktu maghrib? Tidak ada. Ya aman aja. Haruskah pakai iftitah? Tentu tidak. Ustazah, saya kan baca doa sapu jagat. Lalu saya teruskan baca doa yang saya inginkan. Boleh nggak? Silahkan. Ustazah, iya. Zikir apa yang bisa ketika haid? Ketika haid silahkan zikir bebas. Ustazah, kalau ada hajat tapi sholatnya nggak bisa karena nifas. Nggak apa-apa. Cari waktu tempat mustajab doa. Oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Saya jelaskan tempat mustajab doa. Saya jelaskan tempat mustajab doa. Yang punya buku catat, ya. Yang punya pena catat. Kalau enggak diingat aja. Kalau teman-teman lagi haid atau teman-teman lagi nggak bisa sholat, teman-teman tinggal doa di tempat-tempat mustajab. 1. Mustajab doa kita antara azan dan iqomah. Pokoknya kalau terdengar azan di masjid, teman-teman jawab di rumah atau di masjid terserah. Atau teman-teman lagi di perjalanan, teman-teman jawab azan, setelah itu langsung doa. Setelah azan itu doa mustajab. Oke? Yang kedua adalah mustajab doa teman-teman saat hujan lebat. Nah, haid bisa hujan lebat doa. Kemudian yang ketiga, saat petir berbunyi. Itu teman-teman mustajab. Kemudian yang keempat, menjelang azan subuh. Doa aja walaupun nggak sholat qobliyah, walaupun nggak sholat tahajud, menjelang azan subuh. Kemudian yang keempat, mustajab doa kita menjelang azan maghrib, itu mustajab. Nah teman-teman, itu adalah tempat-tempat mustajab, ya. Jawaban untuk azan gimana Ustazah? Nanti aku jelaskan. Yang penting teman-teman ingat dulu tempat mustajab. Sekarang kita belajar cara menjawab azan. Ketika muazinnya bilang Allahu Akbar, teman-teman bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ketika muazinnya bilang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah jawabannya. Ketika muazinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, teman-teman jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazinnya bilang hayya 'alas shalah, teman-teman jawab la haula wala quwata illa billah. Ketika muazinnya bilang hayya 'alal falah, teman-teman jawab la haula wala quwata illa billah. Jawaban azan sama aja, hanya saja waktu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah jawabnya la haula wala quwata illa billah. Nah, biasanya setelah itu khusus sholat subuh, muazinnya akan bilang as-sholatu khairum minan naum. Jawabnya apa? Shadaqata wa bararta. Catat yang udah hafal ya. Shadaqata wa bararta. Wa ana ala zalika minasyahidin. Panjang kali Ustazah. Ya udah, kita potong aja. Shadaqata wa bararta saja. Shadaqata wa bararta saja. Ya, nanti dia bilang Allahu Akbar, ya kita jawab Allahu Akbar. Dia bilang la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Nah, itu dia cara jawab azan. Nah, ketika teman-teman sudah selesai jawab azan, maka teman-teman berdoa. Berdoa saat azan itu doa teman-teman itu mustajab. Ya, Masya Allah. Banyak kan yang mau kita doakan ya. Ustazah, nazar apa harus dibayar berturut-turut? Bolehkah dibayar Senin dan Kamis? Tergantung nazarnya apa. Kalau teman-teman, ya Allah, kalau anak saya lahir selamat, saya puasa 3 hari. Itu kalau nggak ada kata-kata berturut-turutnya nggak apa-apa. Tapi coba ingat janjinya kemarin. Pakai kata-kata berturut-turut nggak? Kalau pakai kata-kata berturut-turut, tentu harus berturut-turut. Oke? Ustazah, habis sholat wiridnya boleh bersila nggak? Alladzina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi zikir itu sambil baring boleh, sambil sila boleh, selonjoran juga boleh, nggak ada problem. Aman aja ya, is okay. Apalagi kalau lutut sakit, aman aja. Ustazah, haid 3 hari sudah bersih, ya mandi kalau udah bersih ya. Ustazah, pajangan keramik berbentuk patung kuda. Keramik itu dibuat dengan tangan. Kalau dibuat dengan tangan nggak bisa ya. Ustazah, kalau mengucapkan selamat Natal apakah berdosa? Tadi aku buat video tentang ini guys. Kalau aku jelaskan dari sini. Kalau teman-teman punya teman non muslim, dia naik jabatan, lalu teman-teman jawab, selamat ya, itu boleh. Dia lahiran, teman-teman jawab selamat ya, kasih kado boleh. Dia kemudian buka usaha, teman-teman bilang selamat ya, kasih kado boleh. Tapi selamat Natal nggak boleh karena ada hubungan dengan agama. Oke? Ya, jadi nggak boleh. Batalkah nangis saat sholat? Teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman nangis, kemudian batuk, kemudian flu, kemudian sendawa, kemudian bersin, kemudian berdaham, itu tidak membatalkan sholat. It's okay, nggak batal. Ya, it's okay, nggak batal. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman menguap, itu makruh. Makruh itu boleh, tapi Allah nggak suka. Lebih baik ditahan uapannya. Oke? Ustazah, gimana cara berwudu di tempat umum seperti mall? Teman-teman semuanya, ini ada yang ngomong ibu. Teman-teman semuanya, kalau wudunya itu khusus kamar mandinya perempuan, maka tidak ada masalah lepas jilbab. Tapi kalau dia itu di tempat umum yang ramai orang, laki-laki perempuan bisa lihat, jangan dibuka kerudungnya. Teman-teman cukup pasang niat saja. Sengaja aku berwudu, mensucikan diriku dari hadas kecil, lillahi ta'ala. Lalu ambil air, usapkan ke mukanya. Kemudian tangan jangan dising-singkan lengan bajunya. Basuh aja sedikit lengannya. Kemudian jangan dising-singkan lengan kirinya. Air jilbabnya aja yang diginikan sedikit. Dan di bawah kaos kakinya yang dibasuh sedikit saja. Tidak boleh membuka aurat ya. Ustazah, sama-sama Mbak Oma. Zah, kalau sholawat pakai Sayyidina atau tidak? Boleh iya, boleh tidak. Ustazah,
Oh iya, sama-sama ya Mbak Dewi. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, boleh nggak seorang suami ngasih denda keselingkuhan istrinya untuk jerah? Itu tergantung. Kalau dia ridho, kita ridho, nggak ada masalah. Ustazah, tadi kan doa mustajab setelah saat azan, bukan saat azan, setelah azan, ya. Jadi azan, baca doa azan, baru kemudian teman-teman berdoa. Tadi saya nggak bilang doa azan karena banyak yang nggak hafal. Nanti aku buatkan videonya. Aduh, sedih banyak nggak tahu ilmu agama. Oh, makin aku kasih tahu, makin banyak nggak tahu ya rasanya ya. Itu ciri orang yang menuntut ilmu. Semakin banyak dijejalkan ilmu ke otaknya, semakin dia merasa masih bikin ilmu. Itu bagus. Aku pun seperti itu. Semakin aku banyak tahu, semakin aku merasa, wah, ternyata selama ini aku banyak nggak tahu gitu ya. Nggak apa-apa, ya belajar pelan-pelan ya. Kita nggak perlu lebih baik dibanding orang lain. Kita hanya perlu menjadi lebih baik dibanding kita di masa lalu. Oke? Ustazah, saya kalau halangan kadang 1 hari. Coba dulu 1 kali 24 jam hari kedua. Kalau bersih berarti aman ya. Ustazah, iya. Ada ustadz yang bilang qobliyah subuh bisa dikodoh. Tidak betul. Mungkin salah dengar jamaahnya atau ustadznya salah bicara aja atau video dipotong. Wallahu a'lam bishawab. Qobliyah subuh nggak ada kodoh. Ustazah, iya. Bolehkah sebelum tahiyat akhir berdoa? Yang lebih masyhur itu di sujud terakhir kita berdoa, ya. Di sujud terakhir kita berdoa, ya. Nah, padahal sering lihat ustazah di FB. Aku nggak ada di FB, itu orang ngambil video aku. Ya, sebenarnya teman-teman aku ada di TikTok dan di YouTube ya. Kemudian gini guys, sujud terakhir ketika mau habis sholat, teman-teman sujud. Allahu Akbar gitu. Jadi sebelum at-tahiyatul kan teman-teman sujud nih guys. Allahu Akbar gitu. Nah, teman-teman sujud. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu. Nah, teman-teman kalau bisa di sujud terakhir nih teman-teman doa nih. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Artinya apa? Ya Allah, berikan aku jalan keluar, berikan aku jalan keluar, berikan aku jalan keluar 11 kali. Tapi itu doa yang paling masyhur di sujud terakhir. Tapi boleh doa yang lain, gak ada masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu kan. Atau nanti waktu asar pengen punya anak soleh, Rabbi habli minas salihin. Pokoknya doa aja di sujud terakhir. Jadi itu aku sematkan doanya ya. Jadi kalau teman-teman doa di sujud terakhir itu bagus ya. Tapi kalau doanya pakai bahasa Indonesia boleh juga, nggak ada masalah ya kan. Cuman kalau doanya pakai bahasa Indonesia, teman-teman mesti tutup bibirnya, baca di dalam hati aja. Oke? Ustazah, iya, cepet ya kayak rudal Hamas ya. Sebentar ya. Kalau penghasilan dikumpulkan dan dikeluarkan setahun sekali nggak apa-apa. Misalnya gaji teman-teman 10 juta, wajib zakat berarti 250.000 kan, karena 2,5% kan. Nah nanti boleh dikumpulkan setahun, nggak ada masalah. Oke, terima kasih penjelasannya Ustazah. Saya jadi paham tentang agama. Sama-sama udah nemenin hari-hariku juga ya. Ustazah, iya. Bolehkah zakat harta dikasih sama orang panti jompo dan anak yatim? Oke. Panti jompo boleh karena orang itu fakir. Perhatikan, zakat boleh dikasih ke panti jompo. Siap Mbak Mekus nih, Mbak Dona. Karena dia adalah fakir, orang yang tidak bekerja. Tapi kalau ke anak yatim nggak boleh guys. Anak yatim tidak boleh kita berikan zakat guys. Karena zakat itu cuma boleh ke fakir miskin guys. Fakir itu adalah orang yang tidak bekerja. Sementara miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Nah anak yatim tidak bisa kita berikan zakat. Anak yatim itu kita kasih sedekah. Ustazah, kalau kita punya hutang sama orang hari ini, hutang emas, nanti 10 tahun lagi kita bayar, itu apakah pakai emas, seharga emas,
atau seharga emas yang sekarang? Seharga emas waktu kita akan membayar. Karena hutang emas bayarnya emas. Oke? Nah, Ustazah, bolehkah baju bekas dipakai ngepel? Boleh. Ustazah, kalau wudhu boleh makan nggak? Setelah ambil wudhu, teman-teman makan, minum, tidak membatalkan wudhu. Teman-teman wudhu nih, setelah wudhu, makan, minum, tidak membatalkan wudhu. Saya mu'alaf Zah, terima kasih saya banyak tahu. Sama-sama, terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah nemenin aku. Semoga betah ya belajar di kanal ini ya. Ustazah, ibuku zikir sambil ngobrol. Sebenarnya nggak ada masalah. Dia zikir kejap, dia ingat, dia ngobrol. Dia balik lagi zikir, boleh. Itu sama dengan teman-teman misalnya lagi jualan. Teman-teman zikir. Ada orang yang belanja, lalu teman-teman hadapi dulu belanjaan. Setelah itu teman-teman balik lagi zikir lagi. Sama dengan baca Quran. Terus ada yang belanja, teman-teman lagi punya kedai, orang beli ayam. Ladeni dulu, nanti lanjut lagi baca Qurannya. Itu nggak jadi masalah. Teman-teman zikir, lalu ada orang yang beli mana, lalu kemudian teman-teman zikir lagi, nggak ada masalah. Ustazah, sholat duha lebih baik berapa rakaat? Guys, di sini hujan lebat banget sekarang, barusan hujan. Tapi semoga suara aku jelas ya. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Dikerjakan 2,5 jam setelah azan subuh lebih kurang. Nah, sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, 2 ayatnya terserah, pakai iftitah boleh, nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Ustazah, duit gaji dipotong 2,5% untuk zakat kita Mbak. Itu bukan zakat dong, bukan infak, zakat. Ya, zakat. Ya, kasih ke fakir miskin ya. Oke. Ustazah, anak yatim batas umurnya berapa tahun kalau kita mau sedekah? Kalau sedekah bebas, anak yatim dewasa boleh sedekah. Kalau orang kaya boleh sedekah ya. Cuman kewajiban yang dinilai wajib sampai perempuan dia mampu menikah dan laki-laki dia mandiri. Itu wajib tanggung jawab kita bersama ya. Jadi kalau dikasih ke anak yatim berdosa enggak? Enggak berdosa, cuman enggak sah zakatnya. Karena sebuah amal itu dianggap sah ketika niatnya benar, caranya benar. Niat kita zakat ngasihnya ke anak yatim, caranya salah, enggak bisa. Tapi kan dulu teman-teman enggak tahu kan. Kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Sama dengan niat aku benar, cara aku salah. Aku mau ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri. Itu berarti niatku benar, caraku salah. Sama dengan aku berdakwah. Aku dakwah tapi aku nyakitin. Berarti niat aku benar, cara aku salah. Itu nggak boleh. Aku bangun masjid tapi dari hasil korupsi. Itu nggak bisa. Niatnya benar, caranya salah. Berapa banyak orang-orang yang seorang guru menasehati muridnya dengan nyakitin. Niatnya benar, caranya salah. Mengingatkan suami sholat, mengingatkan anak sholat, nggak boleh marah-marah. Karena kita mengingatkan, bukan menyakiti, itu beda. Maka kalau kita mau mantap akhlaknya, kejar satu hal. Apa itu? Ingatkan orang tanpa menyakitinya. Oke? Gitu ya guys. Ustazah, berdoa dalam haid bebas aja. Nggak ada masalah, caranya nggak ada masalah ya. Ustazah, setelah wudhu mau sholat fardu, boleh nggak sholat sunnah wudhu dulu? Bagus. Ya silahkan, nggak ada masalah. Siap Mbak Aish. Ya sehat ya teman-teman ya. Jadi setiap teman-teman mau melakukan sholat fardu, teman-teman kan ambil wudhu dulu. Nah, setelah itu lakukan sholat wudhu, baru kemudian teman-teman melakukan sholat fardu. Oke? Nggak apa-apa, is okay. Atau teman-teman pengen kayak gini, pokoknya aku nih setiap sebelum sholat fardu, kalau setelah habis wudhu, aku mau sholat sunat wudhu dulu. It's okay, nggak ada masalah. Ya kalau mau silakan. Sama dengan kemarin sujud syukur. Sujud syukur itu kalau bisa dilakukan setiap habis sholat. Pokoknya nih, setiap habis sholat nih, aku mau sujud syukur. Kan bagus. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Sujud. Baca sujud syukur, doa sujud syukur. Subhanallah. Walhamdulillah, la ilaha illallah,
wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu kan. Nah, itu teman-teman lakukan. It's okay, ya. Mengkodok sholat hanya kalau ingat, Mbak Andri. Ya, oke. Ustazah, berwudu memakai gayung sah nggak? Pakai gayung tidak boleh, pakai air boleh. Tapi kalau airnya dimasukkan ke dalam gayung boleh, nggak ada masalah. Karena menurut Imam Hanafi boleh wudu dengan air yang kita ambil, bukan harus kita tampung. Oke? Ustazah, belanja online dengan sistem online haram, betul nggak? Soalnya ada muncul di TikToknya aku. COD itu boleh dengan syarat. 1. Jelas tokonya. 2. Jelas hostnya. 3. Nampak barangnya. 4. Bayar di rumah misalnya atau transfer. Yang paling penting yang ke-6, ada fitur pengembalian barang kalau teman-teman nggak suka. Fitur itulah namanya negosiasi. Suka sama suka. COD boleh saja. Banyak teman-teman kita yang sudah COD ya kan, di keranjang kita juga, aman aja. Ustazah, tapi harus jelas. Ya misalnya aku spill apa, ada bonusnya aku nampakkan. Itu supaya akad rukun jual belinya terpenuhi. Ustazah, mana yang lebih dianjurkan, perbanyak istighfar atau sholawat? Jangan apple to apple, aman aja. Ya, it's okay, nggak ada masalah. Ya, jadi dua-duanya bagus. Ustazah, iya. Zakat mal dikasih ke siapa aja, sama dengan zakat fitrah, iya kan? Dikasih ke fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, misalnya gitu ya. Oke, atau misalnya dikasih ke mualaf, iya kan? Oke, atau dikasih ke orang-orang yang beresin masjid. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kasih senyum dulu guys katanya. Tuh, senyum dulu guys. Boleh Mbak Elis ya. Oke, senyum dulu guys. Malam minggu ini pengen cari ilmu ya, pengen masuk surga semuanya. Pertanyaannya kenceng banget, cemrudal ya. Oke, thank you ya senyumannya. Oke. Ustazah, kalau ngasih pinjam cicilan ke teman boleh nggak? Boleh kan, nggak dikasih denda dia kan? Untuk kalau dia telat kan? Oke, sehat ya. Nih pinjam uangku nanti cicil ya, nggak apa-apa. Asal jangan kalau kau telat bayar sehari ku denda ya 5.000. Itu jangan ya. Oke, thank you ya guys senyumannya. Sehat selalu ya. Oke. Ustazah, iya Mbak Zahra ya. Ustazah, sedekah sama zakat tuh bedanya apa? Iya jelaslah beda. Kalau zakat ada hitungannya 2,5%. Ya, 2,5%. Jadi dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti fakir, miskin. Tapi kalau sedekah itu bebas. Ke fakir boleh, ke miskin boleh, ke orang kaya boleh, ke orang miskin boleh, kasih makan kucing boleh. Bebas aja ya. Kalau untuk sedekah bebas. Kasih suami boleh, kasih tetangga boleh, ya kan? Bayar kalau fidyah sama kayak sedekah. Bebas. Yang penting dia orang duafa. Kalau sedekah boleh ke orang kaya, kalau fidyah harus ke orang yang lemah secara keuangan. Panti jompo, siapapun lah yang lemah. Sehat selalu ya, sama-sama. Bisnis bagi hasil boleh nggak? Boleh lah. Kita investor, nanam saham, dia rugi kita rugi, dia untung kita untung, is okay. Ustazah, iya. Qobliyah subuh dilaksanakan setelah sholat subuh nggak bisa. Pengumuman yang namanya qobliyah itu sebelum sholat fardu setelah azan. Ya, qobliyah itu pokoknya setelah azan sebelum sholat. Setelah sholat itu ba'diyah namanya. Ya, jadi kalau qobliyah itu sebelum sholat. Kalau setelah sholat itu namanya ba'diyah. Habis sholat duha, saya langsung hajat boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, boleh nggak ada masalah. Habis sholat duha, sholat hajat. Habis sholat duha, sholat taubat. Nggak ada masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, qobliyah itu sebelum sholat setelah azan. Betul. Tapi walaupun orang udah habis azan, orang udah pulang dari masjid, kita misalnya sholat zuhur jam 12 azan. Kita baru sholat jam 1. Masih bisa nggak kita qobliyah zuhur 2 rakaat, lalu sholat zuhur 4 rakaat, lalu ba'diyah zuhur 2 rakaat? Boleh aja.
selagi masih ada waktu sholatnya, itu boleh Mbak India Aisyah ya. Jadi pokoknya kita boleh melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah selagi masih ada jadwal sholatnya. Oke. Ustazah, kenapa sih pinjam uang ke bank itu riba? Padahal kan kita butuh banget, gak ada alternatif lain. Oke, aku jawab. Share-share tautan, tap-tap layarnya aku jawab. Kenapa sih pinjam uang di bank itu riba? Yang pertama, konsep pinjam meminjam itu adalah tolong menolong. Ta'awun, tolong menolong, yang mana ada yang diringankan, ada yang diringankan untuk orang yang kita pinjamkan. Sementara kalau kita berhutang di bank, coba teman-teman lihat, adakah konsep meringankan beban? Gak ada. Pertama, ketika kita minjam uang di bank, maka dia akan ada ribanya, bunganya di dalam. Yang kedua, kalau telat teman-teman kena denda. Yang ketiga, coba tes, gak usah bayar 3 bulan. Maka uang yang udah teman-teman cicil tidak dia kembalikan, dan barang yang udah teman-teman cicil dia tarik. Akhirnya dia menjadi gharar. Dia tidak masuk ke dalam konsep utang piutang. Jadi dia menjadi gharar. Dia memberatkan, bukan meringankan. Udah paham? Nah, gitu ya. Nah, kena denda. Dan di awal-awal kita cuma bayar bunganya aja, Mbak. Ya, oke. Semoga teman-teman yang sudah keluar dari hutang, Allah hindarkan. Yang belum keluar, Allah keluarkan. Saya menganggap teman-teman hutang riba bukan karena teman-teman gimana-gimana, tapi karena mungkin dulu belum tahu bahwa itu adalah riba dan berdosa. Ke depan jangan dilakukan, ya. Iya. Nah, baca doa terhindar dari hutang riba. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mbak baca grup ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dari yang halal, dan kemudian kayakan aku dengan fadilamu. Kalau terpaksa gimana Zah? Terpaksa dalam agama Islam, bahasa fikihnya adalah doruriyah. Bahasa Indonesianya adalah darurat. Darurat itu yang menyebabkan kepada kematian. Selagi nggak mati kita, maka itu bukan terpaksa namanya. Teman-teman hujan lebat, lalu teman-teman keluar nggak pakai jilbab. Terpaksa, itu nggak terpaksa namanya. Karena kita nggak mati kalau kita nggak keluar. Ya, menyebabkan kematian. Terpaksa itu harus mati tantangannya. Kita misalnya di tengah hutan. Apakah boleh kita langsung makan yang haram, makan babi, makan ular? Belum. Makan dulu daun-daun, makan dulu ranting-ranting pohon, makan dulu buah-buahan. Kalau udah mau mati kita, nggak ada lagi selain babi, baru boleh makan babi. Jadi nggak ada namanya terpaksa, itu standar kita. Standar kepasa adalah nyawa. Oke? Aku paham teman-teman ya, bahwa teman-teman mungkin risau. Nggak apa-apa, semoga Allah cepat keluarkan dari hutang riba. Sambil berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya, saya insya Allah teman-teman bisa keluar dari itu. Caranya gimana? Cara pertama, kalau ada aset yang lain, jual untuk menutupi hutang riba. Yang kedua, kalau nggak ada aset, maka teman-teman perbanyak kerja lebih rajin, keluarkan lebih sedikit gitu ya. Lalu selisihnya teman-teman tabung untuk bayar hutang riba. Atau kalau nggak juga bisa, lebih sebisa mungkin jangan telat biar nggak ada dendanya. Ya, oke gitu ya. Sehat ya teman-teman ya. Oke. Sakit parah nggak bisa sholat Jumat, nggak apa-apa, ganti dengan sholat zuhur ya. Oke. Kalau nabung sekedar nabung di bank nggak masalah, yang penting kan bunganya nggak diambil, dia hanya tempat menyimpan saja ya. Kalaupun ada bunganya itu nggak gede, malah lebih gede pajak dibanding bunganya. Ya, yang penting bunganya jangan diambil ya. Teman-teman, saya selalu ya. Oke, Ustazah, anak yatim umur 12 tahun apa masih menerima sedekah? Sedekah sampai tua boleh dia terima. Zakat yang dipertanyakan. Kalau zakat kalau laki-laki sampai dia balik dan perempuan. Kalau sedekah mah bebas aja ya. Ustazah, penghasilan dari TikTok halal nggak? Tentu halal. Dia kan based on komisi dan based on gift. Gift itu bagian dari sedekah ya.
Ustaz ya, zuhur di hari Jumat harus nunggu kaum Adam dari masjid ya Zah? Enggak lah teman-teman ya. Cukup dia udah azan pas orang mau sholat itu boleh. Sholat orang mau sholat, teman-teman udah azan, udah didengerin azan, teman-teman boleh sholat di rumah ya. Oke, Almi dapat ilmu gratis dari Ustazah, siap, jazakumullah ya. Ustazah, iya. Saya jualan makanan kalau Ramadan suka menunda sholat maghrib. Kadang juga di jamak. Nggak boleh. Jamak itu hanya boleh orang yang dalam perjalanan minimal 81 dan 85 kilo. Kalau jualan lontong, lotek nggak bisa jamak. Coba maghribnya jangan ditunda. Saya yakin 1000% rezekinya makin berlimpah. Saya yakin 10% rezekinya makin mantap. Teman-teman kalau lagi banyak orang yang beli gitu ya, maka teman-teman izin dulu ambil wudhu sholat. Yakin saya. Karena rezeki itu bukan matematika langit guys. Bukan matematika bumi. Matematika langit. Kenapa ada orang usaha sama rezeki beda. Kenapa ada orang kerja sama rezeki beda. Kenapa banyak guru tapi rezeki beda. Banyak dosen rezeki beda. Banyak tukang cabai rezeki beda. Nah itu tingkat berkahnya yang beda. Salah satunya adalah yang taat ini pakai jalur dalam. Ya, dia pakai orang dalam. Ibaratnya orang dalamnya Allah. Dia ambil perhatian Allah, Allah kasih dia banyak customer. Iya kan? Tapi orang-orang yang gayanya manual, dia nggak sholat, dia nunda sholat. Ini gaya-gaya masuk normal, ya masuk kerja normal gitu. Dia nggak ngambil perhatian orang dalam, ya lama rezekinya itu, ya. Makanya rajin-rajin sedekah subuh itu mengambil perhatian Allah supaya Allah mendatangkan customer. Percayalah, jualan itu bukan soal duniawi saja. Dia bukan soal keahlian saja. Tapi Allah yang menggerakkan orang untuk belanja. Nggak boleh lagi ya, boleh ya. Buat teman-teman lah yang lain yang jualan, ya jangan ditunda ya. Oke. Hanya boleh nunda sholat kalau tamu datang wajib. Atau tunda sholat karena teman-teman lagi ngajar, belajar mengajar juga wajib tunda sedikit. Lagi pengajian tiba-tiba mendadak azan baru tahu jawab azan lanjut sedikit ya. Ya siap Mbak Indra, sama-sama ya. Bukankah ya Muslim itu mestinya rahmatan lil alamin? Buktikan rahmatan lil alamin dengan berbagi di hari lain. Ada 365 hari dalam satu tahun. Teman-teman cuma diminta satu hari untuk tidak. Jadi letakkan pada tempatnya. 364 hari kasih apapun ke non-muslim. Aku punya banyak teman non-muslim. Kita saling berbagi, saling memberi hadiah. Tapi tidak di hari hanya mereka. Yang kita sedihkan itu pas Natal diperdebatkan. Pengen datang hari lain nggak baikan, nggak boleh ya. Oke. Tapi kalau dalam hal lain it's okay ya. Jadi kasihlah nanti tutup live ini, kasih non muslim itu makanan atau kasih dia ini ya. Kasih dia sesuatu, oke? Ustazah pakai sampo bikin hitam rambut tuh kan makruh atau haram? Ya itu nggak boleh ya, karena dia berubahnya itu dalam jangka waktu lama, oke? Ustazah misalnya kunut nggak hafal, bacaannya apa sebagai gantinya? Kalau nggak hafal kunut nggak usah dipaksakan. Kunut itu hanya boleh, hanya disunahkan menurut Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi, oke? Ustazah bangun subuh kesiangan 30 menit azan subuh. Apakah boleh? Selagi masih ada waktunya masih boleh ya. Jadi jadwal qobliyah subuh selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh. Sama dengan qobliyah zuhur, qobliyah isya. Itu selagi masih ada waktu sholatnya masih boleh. Misalnya azan zuhur itu jam 12 siang. Lalu teman-teman baru sholat jam setengah 1. Lalu teman-teman melakukan sholat qobliyah zuhur dulu 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, gak masalah. Yang penting masih ada waktunya. Oke, pakai sampo rambut hitam nggak boleh. Pewarna rambut itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kecuali dia henna yang teman-teman beli di Mekah yang warnanya merah, tapi itu cuma bisa memerahkan rambut putih. Kalau rambut hitam dia jadinya coklat. Kenapa boleh? Karena dia masuk ke dalam rambut. Ya kenapa kayak bigen-bigen itu nggak boleh? Karena dia tidak masuk ke dalam rambut ya teman-teman ya. Jadi dia berada di luar rambut, dia menutupi rambut. Oke.
Habis subuh kira-kira jam berapa Zah? Subuh itu tergantung jadwal di tempat teman-teman masing-masing ya. Kalau di Sumatera tentu beda. Waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat beda. Oke. Semi rambut nggak boleh Mbak. Aku jelaskan. Teman-teman boleh share-share tautan tahap layarnya ya. Siap Mbak Caci, Mbak Eli, Mbak Soleha ya. Mbak Evi. Jadi begini. Aku jelaskan ulang ya buat teman-teman yang baru lihat aku pada pagi hari ini. Jadi begini guys. Kalau kita merubah diri kita yang bisa kita ubah cepat, itu boleh. Misalnya, kenapa pakai bedak boleh? Karena dia bisa dihapus. Kenapa pakai lipstick boleh? Karena dia bisa dihapus. Kenapa pakai blush on boleh? Karena biasa dihapus. Kenapa pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Boleh, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau dia lama menghapusnya atau lama kembali kepadanya, lama dia kembali, maka itu syubhat. Al-haramu bayyin wa halalu bayyin wa ma bainahuma umuri syubhat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Kalau di antara keduanya itu syubhat. Contoh, boleh nggak kita pakai eyelash atau extension? Dia kembali ke ustazah, tapi kan lama kembalinya. Ya, maka dia bernilai syubhat. Atau misalnya kita warna rambut saja, dia menutupi rambut, itu kan lama kembalinya, maka dia syubhat. Oke. Jadi kalau dia syubhat, tinggalkan. Atau misalnya teman-teman rebonding, itu syubhat, ya lebih baik ditinggalkan. Oke. Apakah boleh menghilangkan najis dengan air sabun? Air biasa dulu kan, lalu baru pakai air sabun untuk menghilangkan baunya. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, berapa hari batas menjamak sholat? Bisa maksimal 7 hari ya. Ustazah, lebaran masih lama sih, mau nanya puasa Syawal, silahkan ya. Ustazah, sholat wudhu dikerjakan setiap habis wudhu atau satu kali aja? Terserah, karena hukumnya sunnah. Teman-teman boleh kerjakan setiap habis ngambil wudhu kalau mau. Ya, setiap habis wudhu, setiap mau sholat wudhu kan. Lalu lakukan dulu sholat wudhu sebelum sholat fardu. Nanti asar, sholat wudhu lagi, sholat lagi, lalu boleh ya. Ustazah, minyak rambut orang aring atau minyak kemiri itu nggak masalah ya. Ustazah, suami kalau di rumah jamaah sama suami. Tapi ada tamu nggak pulang-pulang. Sholat duluan atau nunggu suami. Kalau di rumah jemaah sama suami, tapi tamu nggak pulang-pulang, kaitannya apa Mbak? Tamu dengan suami, coba ya. Ustazah, iya banyak sebenarnya berapa hari? Betul sekali perbedaan mazhab. Ada bilang 3 hari, ya ulama mazhab ada bilang 7 hari, makanya maksimalnya 7 hari, ya kan? Di antara perbedaan pendapat itu. Ustazah, kalau habis pakai lipstik membersihkannya dengan minyak zaitun. Kalau tidak pakai zaitun nggak bersih gimana? Selagi lipstiknya tidak waterproof nggak ada masalah. Selagi lipstiknya tidak waterproof nggak ada masalah. Ya, misalnya lipstiknya nggak habis, tapi lipstiknya tidak anti air nggak apa-apa. Yang masalah itu adalah kalau make up yang lipstiknya waterproof, dia anti air. Maka dia harus dihapus dengan pembersih make up. Ya, kalau sekedar bedak, terus teman-teman pakai lipstick tidak waterproof, blush on tidak waterproof, teman-teman wudhu masih ada dia, nggak ada masalah. Dia udah pasti masuk ke pori-pori ya. Tapi kalau seandainya dia waterproof itu nggak boleh ya, harus dihapus dulu. Doa apa buat orang yang mempermalukan kita dan menzolimi kita? Doanya adalah kalau dia menzolimi kita, Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia menzalimi kita itu parah, teman-teman usahakan baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, biar dia nggak ngancam, nggak zolimin. Kalau ancamannya juga tidak berkeras kayak gitu ya. Nah, itu dibaca ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu adalah doa yang teman-teman juga bisa lakukan ya, agar dia tidak jahat, terhindar dari orang-orang zolim, binatang buas, para penipu, orang hipnotis ya. Nah, biar teman-teman terhindar dari itu, teman-teman bisa baca doa itu ya. Oke, a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Ustazah, iya, semir rambut warna hitam, sah nggak dibawa sholat? Kalau semir rambut warna hitam bukan soal sholatnya, tapi status nyemir rambut itu haram. Ya, yang lalu biar berlalu, ke depan jangan buat lagi. Apalagi warna hitam, itu sudah haram. Teman-teman sudah melakukan dosa. Tapi sebagai bagian dari berbaik sangkanya aku yakin itu teman-teman melakukan karena nggak ngerti aja. Ya kan, dulunya nggak ngerti ustazah, ya udah nggak apa-apa. Ke depan kita perbaiki ya. Nah, jadi nyemir rambut warna hitam itu nggak boleh guys. Jadi sah nggak sholatnya? Kalau gitu aku nggak sholat, jangan juga, tetap aja sholat. Semoga Allah maafkan, kan karena kita nggak tahu. Oke, Ustazah, kalau maskara waterproof boleh tidak? Waterproofnya nggak apa-apa guys. Maskara waterproof nggak apa-apa. Yang apa-apa itu adalah kalau dibiarkan saat ngambil wudhu. Jadi saat ngambil wudhu teman-teman harus hapus dulu baru ngambil wudhu ya. Nah, blush on waterproof juga nggak ada problem ya kan, lipstick waterproof nggak apa-apa. Cuman persoalannya teman-teman harus hapus dulu sebelum ngambil wudhu ya. Siap Mbak Noni ya? Paham ya teman-teman ya? Oke ya, gitu ya. Ustazah, kalau rebonding juga syubhat Mbak. Lebih baik Mbak jangan lakukan. Ya, pagi ya. Lebih baik jangan lakukan. Nah, kalau ada yang sudah pernah melakukan, kenapa dia rebonding itu syubhat? Karena dia lama kembalinya seperti semula. Lebih baik jangan lakukan. Kalau dilakukan juga, udah terlanjur ya sudah, nggak ada masalah. Oke, semir warna lain kalau dia berada di luar batang rambut nggak boleh. Yang boleh cuma henna yang dia masuk ke dalam rambut ya. Ustazah, bolehkah semir rambut warna hitam? Semirnya luntur jika dibasahi. Beneran luntur 100% nggak? Kalau beneran luntur 100% nggak apa-apa. Berarti dia macam aksesoris aja. Tapi kalau nggak luntur 100% itu syubhat lagi ya. Ustazah, lagi banyak masalah. Sholat sambil nangis gimana? Boleh aja. Menangis dalam sholat, kemudian batuk, kemudian pilek, kemudian flu. Sama ya, pilek sama flu sama ya. Kemudian teman-teman berdehem, sendawa, berdahak dalam sholat gak jadi masalah. Sedih nggak apa-apa. Lagi berat hidup, nangis dalam sholat nggak apa-apa. Sambil doa menghilangkan kesedihan. Doanya apa? Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. Ustazah, kita dizolimi, kita berdoa jalur langit boleh, tapi nggak boleh mendoakan orang yang menzolimi kita yang buruk ya. Nah, jadi doakan yang baik-baik aja ya untuk orang-orang yang pernah menzolimi kita. Kalau aku berpikirnya berterima kasih kepada orang-orang yang menzolimi. Karena dengan mereka kita makin kuat mentalnya, makin oke dirinya. Coba kalau nggak pernah dizolimi, dia akan kepikiran, kualitas akan beda. Saya punya teman yang jarang dizolimi. Sekali dikomentarin negatif aja di kantor, dia stresnya luar biasa. Nggak terbentuk mentalnya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan, udah terbiasa dizolimi, itu udah merasakan pahitnya hidup, pahitnya pengkhianatan dari sahabat dan teman, biasanya mentalnya lebih kuat. Beda kualitinya, beda banget. Beda banget ya, belum terbiasa dia dengan ujian itu. Nah, jadi kalau yang masih mikirin kata orang, makin mikirin orang, takut orang gak suka sama kita, takut orang tuh gak seneng sama kita, takut dibenci, itu berarti kurang pahit hidupnya. Jadi teman-teman nggak apa-apa berterima kasih kepada orang-orang yang tidak menyukai, di situ kita belajar. Pokoknya hidup ini belajar, jadikan momentum belajar ya, nggak boleh ya. Jadi momentum belajar untuk bisa menempatkan manusia pada tempatnya. Nggak usah terlalu pikirin ya. Yang penting adalah kita memikirkan gimana caranya masuk surga. Salah satunya jangan membalas keburukan dengan keburukan. Oke? Ustazah, minum kolagen biar kulitnya bagus, oke nggak? Aku minum kolagen terus. Jadi minum kolagen itu perawatan, itu nggak ada masalah ya. Silakanlah minum kolagen itu bagus ya. Ustazah, bolehkah kalau lagi haid baca zikir dan doa pagi sore? Boleh aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau seorang janda bisa nikah dengan wali hakim nggak? Ayahnya sudah wafat, bisa. Asal paman atau wali yang lain mengizinkan ya. Ustazah, sewa tanah haram.
Sewa tanah, tanam rumput, ada tetangga tanam kelapa tanpa izin, boleh nggak? Ya nggak boleh. Masa dia tanam kelapa di tanah kita tanpa izin, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, selesai wudhu boleh nggak saya minum? Apakah batal wudhunya? Makan minum setelah ngambil wudhu itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan wudhu. Habis wudhu makan, habis wudhu minum ya, itu tidak membatalkan wudhu ya. Ustazah, apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah fardu yang ketika orang lain sudah melakukan, kita tidak wajib lagi melakukan. Apa contohnya? Contohnya adalah memandikan jenazah. Kalau ada orang yang sudah memandikan, kita tidak wajib lagi mandikan. Apa contohnya? Contohnya adalah pergi ke pesta. Wajib memang ke pesta. Tapi kalau pesta itu jalan tanpa kehadiran kita, kita tak kena dosa lagi kalau meninggalkan. Oke. Ustazah, iya. Ibu yang tua sudah cari nafkah sendiri, tapi sering kasih anaknya yang sudah berumah tangga. Apa itu boleh? Boleh. Ibu itu luar biasa guys ya. Teman-teman percaya atau tidak, saya minta maaf, saya adalah saksi dan buktinya. Ibu-ibu yang ditaruh orang ke panti lansia atau bahasa kitanya panti jompo gitu ya. Itu kan dia dititip anaknya ke situ guys. Ya, dia dititip anaknya ke situ guys. Mungkin anaknya sibuk atau anaknya apa. Apakah dia benci guys sama anaknya guys? Demi Allah tidak guys. Saya udah sering ngisi di panti-panti lansia, di panti-panti yang seperti itu ya teman-teman ya. Itu ketika kita isi acara ya, atau kita misalnya kasih bantuan gitu ya. Apa yang mereka lakukan guys? Dia telepon anaknya untuk ambil uangnya dan itu untuk anaknya, bayangkan. Jadi ketika baru aja kita kasih nih amplop nih, dia udah ngantri tuh di pagar tuh. Ya habis dikasih, terima kasih Ustazah, terima kasih, dia ngantri di pagar. Rupanya ada anaknya yang nunggu uang di luar. Ketika saya tanya kenapa ibu kasih, saya di sini bisa makan Ustazah, anak saya di luar belum tentu bisa makan. Padahal anaknya yang antarkan dia ke lansia itu. Nah, ini fakta. Bagaimana kasih sayang orang tua kepada anak. Bagaimana faktanya kasih sayang orang tua kepada anak. Dan itu saya memang terkejut-kejut melihatnya. Terkejut-kejut saya melihatnya gitu. Anaknya ngantarin emaknya ke situ. Ketika kita kasih bantuan, dia pergi ke pagar ngasih ke anaknya. Coba bayangkan. Itu luar biasa guys. Dan anaknya bugar-bugar, cakep-cakep gitu. Dan saya keluar lagi, saya tanya, kenapa taruh orang tua di sini? Dia bilang, ya daripada di rumah bu marah-marah terus mending di sini. Kenapa diterima uangnya? Itu kan uang dia. Ya bu dia ngasih, ya udah saya terima aja. Nah ini kenyataan teman-teman. Dan ini kenyataan, tapi tidak 100% ya, tidak untuk menghakimi semuanya ya. Jadi yang ingin saya gambarkan di sini adalah betapa mulianya hati orang tua. Nah, dia baru dikasih guys, dia bubar gitu ya. Dia udah pergi tuh guys ke pagar-pagar. Ternyata untuk orang tuanya. Nah, ternyata untuk anaknya teman-teman, dia kasih untuk anaknya yang di luar yang masih muda-muda. Padahal anaknya tadi yang ngantarkan dia ke situ. Ini fakta teman-teman ya. Nah, itulah kasih ibu ya. Luar biasa ya. Nah, jadi wajar lah ya. Anak yang durhaka itu nggak jadi apa-apa. Makanya aku selalu bilang ingin bahagia dunia akhirat, hormati kedua orang tuamu, nekok mukamu dia senyum, udah Allah akan ridho. Kalau Allah ridho apa sih yang kita nggak dapat di dunia ini, iya kan? Nah, iya gitulah teman-teman ya. Ustazah, puasa Syawal harus berturut-turut apa boleh diselang-seling? Puasa Syawal itu boleh selang-seling, boleh berturut-turut. Ustazah, iya, oke. Ustazah, kalau sakit lutut diurut sama cowok boleh nggak? Kalau tidak darurat jangan. Cari yang cewek ya teman-teman ya. Cari yang cewek. Oke. Ustazah, iya. Suami dengan alasan capek udah terlalu sama. Ngurusin mertua laki-laki yang sakit. Boleh gantian dengan saudara yang lain guys ya. Nah, boleh gantian dengan saudara yang lain. Ya itu kenyataannya di panti, bayangkan. Panti lansia guys. Itu kenyataan. Ya, udah nggak sekali dua kali aku ngalamin hal yang kayak gitu guys. Jadi setiap kita kasih dia kasih ke anaknya. Kita kasih bantuan dia kasih ke anaknya. Katanya dia udah dapat makan di sana. Walaupun anaknya naruh dia di situ. Tapi saya selalu motivasi mereka-mereka itu. Nggak apa-apa bu, orang sama anak pun belum tentu bahagia di rumah. Bisa jadi juga dilawan-lawan sama anak. Ibu sama bapak di sini. Ibu-ibu ada olahraga, ketawa dengan kawan, nongkrong, lebih bahagia di sini. Saya gitu-gituin aja guys. Karena yang di luar belum tentu juga bahagia dengan anaknya. Jangan-jangan dicuekin doang, kayak gitu.
biar mereka happy, biar mereka berbahagia gitu kan. Nah ya di rumah belum tentu lagi bahagia. Ya teman-teman Bapak Ibu yang ada di luar belum tentu lagi berbahagia. Jadi bahagialah kondisi yang ada di dalam. Bisa olahraga kan, mereka ada olahraga dan seterusnya gitu kan. Belum tentu mereka ketawa-ketawa happy, saya suruh happy, tapi setiap kita ceramah walaupun kita melucu mereka menangis gitu. Walaupun kita lucu menyampaikan sebuah fakta yang seru tetap nangis, begitulah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah gimana cara telat sholat? Wah telat sholat masih ada yang belum tahu. Oke, kalau masih ada yang belum tahu, kalau teman-teman telat sholat, teman-teman aku jelasin ya. Aku jelasin sebentar, aku cuekin komentarnya, ini penting karena bentar lagi mau Ramadan. Ujung-ujungnya nanti dikejar pula imam tuh ya. Jadi kayak gini ya guys. Ketika kita sholat berjemaah, itu kan ketika imam baca iftitah, kita baca iftitah, ya kan? Ketika imam baca Al-Fatihah, kita dengar diam, ya kan? Ketika imam baca ayat pendek, kita baca Al-Fatihah, ya kan? Nah, ketika imam selesai ayat pendek, kita belum selesai Al-Fatihah, kita ruku ikut imam, ya kan? Tapi seketika imam udah belum selesai ayat pendek, kita udah selesai Al-Fatihah, kita tunggu imamnya, dengarkan saja imam, kayak gitu kan. Nah, cara terlambat sholatnya gimana? Cara terlambat sholatnya adalah ketika imam, ini kan imam nih ya, aku jelasin ulang ya. Imam Allahu Akbar, kita baru datang nih, jugu-jugu, kita baru datang nih, Allahu Akbar, kita langsung ruku. Seketika kita dapat ruku, maka seketika kita tidak terlambat. Tapi kalau sudah Sami Allahu liman hamidah, baru kita nyampe nih, Sami Allahu liman hamidah, baru kita nyampe. Maka kita biarkan mereka sholat 1 rakaat di atas, kita tunggu mereka, maka itu jadinya terlambat, ngutang 1 rakaat ya, ngutang 1 rakaat. Oke. Nah, ketika nih imam Allahu Akbar, ini rakaat pertama ya, aku ulang ya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baru nyampe nih. Maka teman-teman kan baru datang nih, juk gitu ya. Nah teman-teman rakaat 1, imamnya menuju rakaat kedua. Teman-teman masih rakaat 1, kita ikut imam. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya duduk tahiyat awal. Oke, kita duduk tahiyat awal dong, karena kita masih rakaat pertama, gitu kan. Nah kita naik bareng-bareng imam, Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, imamnya duduknya adalah tahiyat akhir. Jadi bacaannya dan duduknya tahiyat akhir. Nah, pertanyaannya adalah duduk kita rakaat kedua, imam rakaat ketiga sholat maghrib, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah duduk kita ini tahiyat awal atau tahiyat akhir? Duduk kita ini ikut imam yang tadi tahiyat akhir atau tahiyat awal? Banyak selama ini orang ikut imam. Imam duduk tahiyat akhir, dia tahiyat akhir juga. Padahal salah. Ikuti rokaat kita. Jadi duduk kita tahiyat awal, bacaan kita juga tahiyat awal. Karena posisi kita adalah di rakaat kedua. Oke, ini penting. Setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kita tahiyat akhir. Gitu ya. Jadi jangan dikejar imamnya. Ya, jadi tahiyat awal aja dulu. Ya, kalau teman-teman ngejar imam itu nanti nggak boleh, nggak sah sholat berjemaahnya. Ya, Ustazah, taraweh sendirian di rumah selama Ramadan bisa nggak? Bisa. Cuman ingat kalau taraweh sendirian pahalanya cuma 1 derajat dan kalau ada kesalahan maka tidak ada imam yang menanggungnya. Itu beda kalau sholat tarawehnya berjamaah. Ya, dapat pahala 27 derajat dan kemudian kalau kita salah ada imam yang menggantikannya. Ada imam yang menggantikannya. Oke, imam yang menggantikan kesalahan kita itu ya. Ustazah, kalau subuh telat 1 rakaat, kunutnya 2 kali atau rakaat kedua nggak usah kunut. Nah, ini penting bagi tim-tim kunut. Coba kira-kira jawab. Apakah rakaat pertama kan dia kunut tuh karena imam rakaat kedua. Nanti rakaat keduanya dia pakai kunut lagi nggak? Iya atau tidak? Coba jawab, salah nggak apa-apa. Dia kan imam nih ruku nih. Imam takbir, ruku, iktidal, ruku, duduk antara 2 sujud, sujud. Mana?
Enggak atau pakai? Tidak atau pakai? Nah, ikutin atau tidak? Enggak atau pakai? Jadi kan ceritanya dia terlambat nih guys, sholat subuh nih. Si kawan ini terlambat nih. Dia bilang tidak, dia bilang pakai. Jadi gini, imam nih, ini imam ya. Allah bagi tim kunut ya, bagi tim nggak kunut nggak apa-apa. Jadi imam nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah imam nih mau rakaat kedua, kita baru datang nih, Allahu Akbar. Iya kan? Dia pakai kunut nih. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kunut. Berarti kan kunut juga kita nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita rakaat 1, imam rakaat 2. Duduk kita rakaat, duduk imam tahiyat awal, akhir kita duduknya tahiyat awal. Nah setelah imam salam kanan salam kiri, Allahu Akbar. Kita naik, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tetap kunut. Jadi kunutnya 2 kali memang. Jadi aku sampaikan, ikuti rokaat kita guys. Jangan ikuti rokaatnya imam guys. Ya, kalau sholat maghrib kita telat sholat, kita masuk rakaat ketiga. Lalu kemudian kita masuk rakaat ketiga. Lalu kemudian kita baru rakaat pertama. Imamnya salam, kita salam, maghrib nanti rakaat kedua kita tetap tahiyat awal. Jadi ikuti rakaat kita, baik bacaannya maupun duduknya. Oke, gitu ya. Nah, jadi pakai kunut kan ikuti rakaat kita, ya. Ustazah, apa benar lebih utama sholat di rumah daripada berjemaah? Perempuan itu tidak dilarang ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Oke, tidak dilarang dan tidak diwajibkan. Tapi lebih baik yang mana? Lebih baik berjemaah. Apakah berjemaahnya di rumah atau di masjid? Di masjid sendiri tidak baik. Di rumah berjemaah baik. Atau di rumah sendiri kurang. Di masjid berjemaah boleh. Jadi perempuan tuh boleh ke masjid. Intinya adalah anjuran berjemaah. Boleh nggak teman-teman? Boleh nggak perempuan ke masjid? Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Kalau suami tidak mengizinkan istrinya ke masjid, bantu istrinya untuk dapat 27 derajat. Caranya adalah usahakan nih si suami menjadi imam sholat. Kan begitu, sportif dong. Iya ya, sportif ya, kayak gitu guys. Oke. Ustazah, iya. Oke. Kalau belum bersih haid, tapi suami ajak berhubungan, tidak boleh dong. Ya, kesehatan juga terganggu. Ustazah, jika sholat ke 4 rakaat, rakaat ketiga dan keempat, apa nggak usah baca surat pendek? Oke, teman-teman perhatikan sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ini pertanyaannya. Sholat 4 rakaat, rakaat ketiga dan 4-nya pakai ayat pendek nggak? Oke, gini ya. Kalau teman-teman sholatnya sholat fardu guys. Sholat fardu guys. Sholat fardu asar, fardu zuhur, fardu isya, atau sholat fardu maghrib. Itu rakaat ketiga dan 4-nya nggak pakai ayat pendek guys. Ternyata banyak selama ini orang pakai ayat pendek, rakaat 1, 2, 3, dan 4 pada sholat fardu. Nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu ya, so oke. Jadi kalau pada sholat fardu guys, itu rakaat 1 dan 2-nya aja yang pakai ayat pendek guys. Rakaat 3, 4-nya nggak pakai ayat pendek guys, oke? Nah itu tentu berbeda dengan sholat sunnah guys. Kalau sholat sunnah, kalau langsung 4 rakaat, misalnya sholat duha langsung 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya sholat fajar langsung, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya sholat tahajud langsung 4 rakaat 1 kali salam. Maka teman-teman pakai ayat pendek 1, 2, 3, 4. Nah beda kalau sholat sunnah besti. Dan kemudian kalau teman-teman melakukan sholat fardu 4 rakaat, maka teman-teman fardu 4 rakaat, sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Aku juga dulu gitu, bener ya? Nah itu dulu gitu ya. Alhamdulillah banyak sekali perubahan. Banyak sih jemaah-jemaah online, offline bilang, Ustazah sebelum kenal Ustazah, saya sholat zuhurnya rakaat 3, 4 baca ayat pendek, kata dia. Ada lagi, kalau saya mau lakukan sholat 4 rakaat 1 kali salam, sholat sunnah, saya pakai tahiyat awal, saya buat kayak sholat zuhur.
Padahal sholat sunnah kalau 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal guys, mengacu pada sholat malamnya Rasulullah. Yang lebih aku heran lagi, banyak yang sholat witirnya kayak sholat maghrib. Padahal sholat witir tidak pakai tahiyat awal. Jadi gak ada masalah. Aku menghargai setiap apapun teman-teman di masa lalu. Yang penting ke depan kita perbaiki saja. It's okay, gak ada masalah. Tidak ada orang yang sengaja ingin berbuat salah dalam ibadah. Mana ada, ya kan? Yang ada dulu belum tahu, sekarang kita semakin tahu, ya kan? Nah, itu it's okay, gak ada masalah. Bayangin ada yang bertahun-tahun sholat witirnya kayak sholat maghrib guys. Jadi dia pakai tahiyat awal dan rakaat ketiga dia tidak pakai ayat pendek. Padahal witir itu sangat dianjurkan pakai ayat pendek di rakaat 1, 2, dan 3. Nanti di rakaat ganjil bacanya 3 kul. Ya kan? 3 kul. It's okay. Nah, yang mana 3 kali berdiri, Mbak? Oke. Okay. Nah, ceramahnya sama dengan anjuran guru, iya. Sebelum mengikuti ustazah, saya baca surat pendek rakaat ketiga dan keempat. Enggak apa-apa. Cuma tidak disunahkan ya. Oke, gitu ya. It's okay, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, apa tuh? Kalau berhubungan badan setelah itu keluar lagi darah haidnya, ya udah nggak apa-apa, kan udah bersih kan. Saya sholat subuh bangun siang terus gimana? Hidupkan alarm, kemudian kuat-kuatkan, dipaksakan bangunnya ya. Kalau letter belanja pakai letter jangan ya teman-teman ya. Nah jadi jangan, itu adalah riba. Betul ustazah, nggak ada orang yang sengaja salah. Mana ada sengaja salah, bener kan? Nah jadi kalau teman-teman selama ini salah atau keliru nggak ada masalah. Ya ustazah, berarti rakaat ketiga dan 4 al-fatihah aja. Iya pada sholat fardu. Pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah beda. Kalau sholat sunnah misalnya nih mau langsung 4 rakaat kan duha itu bisa 2-2. Ya kan? Tapi kalau mau langsung 4, tahajud mau langsung 4, qobliyah zuhur langsung 4 kayak gitu ya. Misalnya ba'diyah zuhur langsung 4 kayak gitu kan. Nah kalau langsung 4 sholat sunnah rakaat 1, 2, 3, 4-nya baca ayat pendek dan tidak pakai tahiyat awal, ya kan? Dan tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat fardu kan pakai tahiyat awal, ya kan? Nggak apa-apa guys, dia peritil-peritil gitu ini harus dibahas. Seperti apa hukum nahan kentut, kalau sholat terkentut gimana, itu jarang dibahas. Padahal sering teman-teman alami kan. Nah ya kan, mau ngomong kentut aja sulit, padahal ini lagi belajar. Jadi nggak ada masalah. Iya kan, wah kentutnya ditahan atau dibuang, tahan atau buang, ragu, ujung-ujungnya al-fatihah nggak dibaca. Oke, jadi kalau kentut ya buang angin teman-teman, kalau bisa jangan ditahan. Kalau ditahan jadi makruh, tapi sholatnya sah kalau ditahan ya. Sah kalau ditahan, cuman kalau bisa dibuang aja, ambil wudhu lagi biar lebih mantap. Makruh menahan kentut, makruh menguap dalam sholat itu makruh. Jadi kalau dalam sholat itu jangan nguap kalau bisa ya, tahan aja. Oke, nah gitu ya. Ustazah, sholat witir apakah pakai kunut? Kunut itu tergantung, depend by you teman-teman ya. Depend terserah kepada teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ikut Imam Syafi'i berarti teman-teman kunut. Kalau tidak ya berarti ikut Imam Hanafi. Oke, nggak ada masalah. Hukum COD apa? COD itu nggak apa-apa dengan syarat. Teman-teman perhatikan, dengerin, hati-hati ya. COD itu boleh dengan syarat jelas tokonya, jelas barangnya. Yang teman-teman lihat tuh memang dipegang oleh konten kreatornya atau oleh uploadernya. Kemudian pas nyampe, teman-teman bayar dan boleh pengembalian barang, retur, itu boleh. Ketika toko tidak menyediakan fitur retur, itu yang syubhat. Selagi ada fitur returnya itu boleh. Nah untuk penjual, apakah dia host, apakah dia kreator, saran saya amanah. Karena belakangan saya sering ngelihat kreator-kreator kayak gini. Stok terbatas, padahal enggak. Nah jadi kalau terbatas ya bilang terbatas, kalau enggak bilang enggak. Macam aku terbatas ya memang terbatas. Seminggu habis, 5 hari habis, 3 hari habis. So terbatas itu kalau dia bohong itu nggak boleh. Itu nanti jadi nggak, rezekinya jadi nggak oke. Kayak gitu ya. So terbatas ya, sebentar lagi habis soalnya stoknya masih banyak, itu yang kurang. Tapi kalau seandainya promo itu boleh. Tapi intinya amanah dan jujur ya untuk para penjual. Oke. Ustazah boleh nggak, Ustazah apa doa agar jodoh dipercepatkan ya?
agar dipercepatkan itu doanya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, trik jualan, pakai jualan dengan pendekatan yang tidak melanggar. Misalnya ini ada diskon, ini ada promo, ini menarik, kan kayak gitu kan? Ini oke, kayak gitu kan? Itu boleh ya, teman-temannya itu boleh. Cuman stok terbatas besok ada lagi, stok terbatas besok ada lagi, kan sampai berbulan-bulan. Ustazah, kalau nggak bisa kunut diganti sama bacaan apa? Nggak usah dipaksa kalau nggak bisa kunut ya, teman-teman ya. Ustazah, sholat Robbi, ini dia doa jodoh ya teman-teman ya, doa jodoh. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya kalau ibu alus berasa, kalau ibu-ibu bocor alus terasa keluar. Walaupun dia bocor alus, kalau dia cairan itu batal. Kalau terasa asli, tapi kalau sekedar perasaan nggak apa-apa, nggak usah. Kan gini guys, bedakan mana yang teman-teman kentut, yang mana merasa kentut, itu beda. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ash'urtu mata, aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukan kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajidariha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Apa maksudnya? Bukan kentut namanya, kalau kau cuma rasa-rasa kentut aja. Padahal kau nggak kentut, cuma merasa-rasa saja, itu bukan kentut. Jadi pastikan teman-teman kentut atau merasa kentut. Kalau merasa kentut itu bukan kentut. Lagi sholat kok rasa-rasanya batal ya, kok rasa-rasanya batal. Lanjutkan sholatnya, takutnya itu setan. Iya kan? Baru habis itu yang pertama. Kalau cuma perasaan, lanjutkan. Yang kedua, ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Ketika keraguan muncul setelah teman-teman melakukan ibadah, maka abaikan. Udah habis ngambil wudhu, mau sholat, tadi udah basuh muka nggak ya? Udah habis ngambil wudhu, mau sholat, tadi aku udah habis ngambil wudhu, habis selesai sholat, tadi aku tahiyat awal nggak ya? Ragu. Kalau ragu yang kayak gitu, teman-teman abaikan. Oke, teman-teman abaikan ya. Karena udah selesai melakukan sebuah pekerjaan itu. Oke. Oke, kalau sholat sunat wudhu, pakai sholat sunat qobliyah lagi nggak? Boleh, iya, boleh, beda dong. Beda dong teman-teman ya. Beda dong ya. Oke. Beda ya. Oke. COD tadi udah aku jelasin ya. Ustazah, iya. Gimana cara sholat witir pakai kunut? Witir pakai kunut. Boleh, nanti rakaat ketiganya kunut setelah setelah sami Allah ya. Ustazah, subuh kesiangan niatnya tetap kayak biasa. Siap Mbak Danis. Ustazah, cara menjawab azan. Cara jawab azan teman-teman. Oke, aku ulang ya. Cara jawab azan ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazzinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazzinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazzinnya bilang hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ketika muazzinnya bilang as-sholatu khairum minan naum gitu ya. Doa saat sholat subuh, azan saat subuh, kita jawab sodaqta wa barorta wa ana ala zalika minasyahidin. Sodaqta wa barorta ya. Sodaqta wa barorta aja boleh. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Madu untuk sakit lutut boleh. Nanti aku tampilkan teman-teman ya, yang madu untuk sakit lutut ya. Sakit lutut terus ya. Masih ada yang sakit lutut guys. Iya, nanti boleh ke madunya. Udah banyak orang yang terbantu dengan madu itu. Ya, yang teman-teman lagi sholat lututnya sakit, duduk antara dua sujud pinggangnya sakit, kebas, nyeri sendi. Ya itu nanti ada madunya, diminum aja. Insya Allah banyak ribuan orang sudah terbantu. Jadi gitu ya guys, cara jawab azan ya. Bacaan sholat sunat taubat itu bebas aja ya. Bacaannya ayat pendeknya bebas aja ya.
Oke, niat witir 1 rakaat. Niat witir itu sama aja guys ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama aja kan? Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama aja kan? Nah, buat mata ada. Madu buat mata ada teman-teman ya. Madunya enak. Udah tercakup 20 ton di kanal kita. Setiap harinya tercakup ratusan kilo guys untuk madunya. Nah ini dia. Nah ini dia guys madunya. Ini 2 madu yang best seller di kanal kita guys. Kalau ini madu rambutan ya asli langsung dari